Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil quddus assalam, dzul izzati wal ikram, hadana lil Islam wa syarafna bis salati was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul karbir rahim wa khuluqil azim wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu tentang ukhuwah. Tadi ayat yang saya bacakan adalah surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini bersaudara. Sebab damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. La'allakum turhamun. Intisari dari ayat ini, yang pertama adalah orang-orang mukmin bersaudara karena memiliki ikatan akidah, keyakinan, yaitu agama Islam. Jadi kita sesama orang-orang muslim di seluruh dunia, kita ini adalah satu saudara. Baik itu di benua Afrika, di benua Australia, di benua Amerika, di benua Asia, asal dia mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia itu adalah saudara kita. Yang kedua, hidup berdampingan sesama muslim dan dengan rukun. Tidak boleh terjadi perpecahan dan konflik. Jadi ini isyarat yang Allah sampaikan pada kita. Jika terjadi perpecahan, mungkin karena perbedaan pandangan, perbedaan sikap politik, perbedaan mazhab, maka damaikanlah. Harus ada upaya islah, berdamai kembali kepada jalan Allah. Jika yang bertengkar, maka kita nasihati. Anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, mungkin kita sering marah pada saudara kita sering marah pada orang-orang terdekat kita. Maka jangan sampai itu menjadi perpecahan, terutama buat persaudaraan kita satu sama lain. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat itu wajar, boleh. Asal jangan sampai menimbulkan perpecahan umat Islam. Yang berikutnya, kaum muslimin diperintahkan untuk bertakwa sebagai wujud ketakwaan, hidup rukun dan damai, sehingga tercipta kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. Kemudian yang berikutnya, sikap yang harus tercermin dari ayat ini, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengedepankan perasaan yang dimiliki, mengedepankan persamaan, maksud Ustaz, yang dimiliki daripada membesar-besarkan perbedaan sehingga terjadi konflik. Jadi persamaan kita ini apa? Itu yang kita dahulukan. Kemudian yang kedua, menjadi mediator jika terjadi pertikaian atau pertengkaran. Misalnya kita menjadi mediator teman kita yang lagi marahan. Atau bangsa kita menjadi mediator ketika Filipina dan Moro misalnya ingin merdeka, kita jadi mediator karena dia adalah urusan muslimin juga. Atau kita menjadi mediator antara Palestina dan Israel. Luar biasa sekali persaudaraan itu. Kemudian yang berikutnya adalah sikap yang tercermin bertakwa kepada Allah dengan mengikuti syariatnya. Tentu Allah sudah menggariskan semua syariatnya untuk kita semua, kita umat manusia, maka
tuntun, kita ikuti. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang keempat adalah menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Ya, tentunya persaudaraan mempunyai tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah ta'aruf. Ya, kita saling mengenal. Sudahkah kita saling mengenal satu sama lain? Ya, apalagi di musim seperti sekarang ini, orang akan belajar memperkenalkan diri. Karena semua ditutup. Orang-orang yang sudah kenal tubuhnya, kenal wajahnya, dia akan tahu, oh ini saudara saya. Maka kita harus saling mengenal, ta'aruf. Yang kedua, tafahum, saling memahami. Mari kita saling memahami satu sama lain. Walaupun ada perbedaan sikap, tapi saling memahami. Ya. Kemudian setelah kita paham, kita ta'awun, saling membantu satu sama lain. Usahakan kita saling membantu, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Saling membantu, ada saudara kita. Seperti kita membantu Palestina. Kita bantu saudara muslim kita yang ada di sana. Membuat rumah sakit dan lain sebagainya. Ya, ini salah satu persaudaraan kita. Mari kita bantu saudara-saudara kita di musim corona seperti sekarang ini. Ya, untuk ya, mereka bisa makan. Kemudian permasalahan hajatnya terselesaikan. Kemudian yang berikutnya adalah hadis yang akan kita bahas tentang ukhuwah. Tadi sudah ayat, kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajatin akhihi kana Allah fi hajatihi. Wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Janganlah kalian ya menzaliminya. Dan janganlah kalian memasrahkannya atau menyerahkannya kepada orang lain. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantunya. Dan barang siapa yang memberikan jalan keluar dari kesulitan, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat, ya, di hari yaumil qiyamah nanti. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Tadi saya sampaikan, setelah kita ta'awun, maka yang berikutnya adalah ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, saling membebani. Mari kita belajar memikul beban saudara-saudara kita. Di depan rumah kita adakah yang sudah makan atau belum? Mari kita belajar untuk itu. Nah, intisari dari hadis ini, anak-anakku semua, yang pertama adalah dilarang ya, menganiaya sesama muslim. Tidak boleh kita menganiaya, membunuh atau lain sebagainya. Tidak boleh. Mencelakai juga tidak boleh. Yang kedua, anak-anakku sekalian dilarang ya mendiamkan, ya, tidak menyapa, tidak menegur, ya, bahkan tidak menolong, ini dilarang. Maka kalau ada teman kita yang didiamkan, ini salah, harus kita ajak ngomong dia. Ya. Kemudian jangan kita membiarkan teman kita sengsara, kita tolong. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Ya, tidak dikatakan dia beriman sampai dia memberikan apa yang dia cintai pada saudaranya. Kemudian yang ketiga adalah intisari dari hadis tadi, memperhatikan kepentingan saudara sama muslim. Ya, kita perhatikan. Kemudian yang keempat, membantu sesama muslim menghadapi kesulitan. Dan kita berusaha untuk meringankan semua bebannya. Kalau ini tercapai, insya Allah umat Islam Indonesia, umat Islam pada keseluruhannya, insya Allah bisa mengatasi masalah-masalahnya. Apalagi masalah corona seperti sekarang ini. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, semoga kita mendapat pelajaran dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan insya Allah kita akan
bertemu kembali di bab yang kedua. Kita sudah belajar yang pertama tentang mujahadatul nafs, yang kedua tentang husnuzon, dan yang ketiga tentang ukhuwah. Mari kita mencoba untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertemuannya bersama orang-orang soleh di surga, bersama para nabi di surga. Itu saja anak-anakku semua yang dapat Ustaz sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.